probabilitas menggunakan Python. Sebelum kita ke materi, perkenalkan saya Dian Apriana dengan NIM 24010300. Dengan saya Mardiana dengan NIM 240103094. Dan saya Rodatus Subian dengan NIM 2401030089. Langsung saja ke materinya. Jeda. Tiga pembelajaran mahasiswa mampu yang pertama yaitu memahami konsep dasar peluang dan probabilitas. Nah, yang kedua yaitu menghitung peluang kejadian sederhana. Yang ketiga, memahami permutasi dan kombinasi. Yang keempat, memahami Python untuk simulasi probabilitas. Yang kelima, menggunakan input data pada Python. Yang keenam, menggunakan fungsi random pada simulasi peluang. Yang ketujuh, mengidentifikasi banyak kemungkinan kejadian. Nah, yang terakhir yaitu mengembangkan computational thinking dalam menyelesaikan masalah probabilitas. Mengantar konsep yang pertama yaitu pengertian peluang. Peluang atau probabilitas adalah ukuran kemungkinan suatu kejadian terjadi. Nilai peluang berada antara 0 sampai 1. Rumus dasar peluang yaitu FA sama dengan NA per NS. Dengan keterangan FA itu adalah peluang kejadian A, NA adalah banyak kejadian yang diinginkan, NS itu adalah banyak seluruh kemungkinan. Yang kedua, perspektif komputasi. Dalam komputasi, komputer dapat dilakukan simulasi percobaan peluang secara berulang-ulang menggunakan bilangan acak atau random. Contohnya yaitu simulasi seleksi acak peserta, simulasi pilih nomor peserta, permutasi dan kombinasi nama peserta, visualisasi probabilitas seleksi. Nah, sekarang materi dasarnya yang pertama yaitu banyak kemungkinan kejadian. Contohnya yaitu jika terdapat 3 peserta karhan dilambangkan dengan F dengan bilang dengan G dan Hana dilambangkan dengan A, maka kemungkinan pasangan urutan atau permutasi Go yaitu FG, MH, GF, GH, HF, HG. Nah, yang kedua yaitu permutasi. Permutasi adalah susunan objek dengan memperhatikan urutan. Dengan rumus yaitu P NR sama dengan N faktorial per N dikurangi R faktorial. Nah, contohnya yaitu dari 5 siswa A, B, C, D, E akan dipilih dan disusun 3 orang sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara. Berapa banyak susunan yang dapat dibentuk? Nah, dijawab oleh Saudari Mardian. Baik, untuk penyelesaian dari soal tadi, nomor 1, diketahui di dalam soal N-nya sama dengan 5. N sama dengan 5 dan R-nya sama dengan 3. Nah, untuk menyelesaikan permutasi ini menggunakan rumus yang telah dijelaskan tadi, yaitu N, R sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Nah, N diketahui kan 5 per N-nya 5 dikurangi R 3 faktorial. 5 faktorial sama dengan 5 dikurangi 3 sama dengan 2, maka 5 faktorial per 2 faktorial. Nah, 5 yaitu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per, di sini faktorial 2, maka 2 kali 1 sama dengan di sini bentuknya sama 2 kali 1 dan 2
Maka kita coret, bisa 5 kali 4 kali 3. Maka 5 kali 4 20. 20 kali 3 sama dengan 60. Maka terdapat 60 susunan yang dapat dibentuk untuk mengisi jabatan ketua, sekretaris, dan juga bendahara. Selanjutnya ada kombinasi. Kombinasi itu pemilihan objek tanpa memperhatikan urutan. Nah, rumusnya ini yaitu C pada n, n sama dengan n faktorial per n faktorial dikali n min n faktorial. Nah, contohnya ini di dalam sebuah kelas terdapat 8 siswa. Nah, akan dipilih 3 siswa untuk menjadi perwakilan kelas pada suatu lomba. Nah, berapa banyak cara memilih 3 siswa dari 8 siswa tersebut? Cara penyelesaiannya akan dijelaskan oleh Dian Apriana. Baik teman-teman, kita lanjut ke cara menyelesaikan soal kombinasi, di mana tadi kita sudah ketahui n-nya itu sama dengan n-nya itu sama dengan 8 dan r-nya itu sama dengan 3. Cara menyelesaikan soal tadi itu kita menggunakan rumus kombinasi, yang dimana rumusnya itu adalah C n, r sama dengan n faktorial per n faktorial n dikurangi n faktorial. Ini adalah rumus untuk menyelesaikan soal yang tadi itu, di mana C n itu kita ketahui tadi 8,3. Berarti 8 faktorial per 3 faktorial 8 dikurangi 3 faktorial, di mana 8 faktorial per 3 faktorial 8 dikurangi 3 itu sama dengan 5. Berarti 5 faktorial dengan 8 faktorial itu adalah 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 1 per 3 faktorial itu adalah 3 dikali 2 dikali 1. Sedangkan 5 faktorial itu, atau bisa kita tulis tetap saja, yaitu adalah 5 faktorial, yang dimana 5 faktorial itu adalah 5 dikali 4 dikali 3 dikali 1 sama dengan yang di atas ini, sama artinya dengan yang di atas ini. Maka kita akan bahas ya. Maka sisanya itu adalah 8 dikali 7 dikali 6 per 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan, nah 8 kali 7 dikali 6 itu sama dengan 336 dibagi dengan, di bawahnya itu kan 3 kali 2 itu sama dengan 6 dikali 1 sama dengan 6. Maka 336 dibagi 6 itu sama dengan 56. Jadi terdapat 56 cara memilih 3 siswa dari 8 siswa tersebut. Kita lanjut ke pembahasan atau materi selanjutnya adalah simulasi probabilitas. Simulasi probabilitas dilakukan menggunakan pengacakan data atau random. Contohnya itu seperti simulasi seleksi acak atau random choice. Dua itu adalah simulasi pilih nomor peserta atau random gradient. Dan yang terakhir itu menggunakan visualisasi frekuensi seleksi peserta atau metode. Selanjutnya kita lanjut ke aktivitas pattern-nya. Nah, yang pertama yaitu kita buka aplikasi pattern-nya. Nah, kita ke new file. Selanjutnya kita copy yang ada di model ini. Nah, kita salin ke tempel ke newspapernya. Run dia. Tidak. Oke. Sudah? Selanjutnya kita run atau F5, terus tekan OK.
kita simpan dokumennya, kita simpan dengan paduan, simpan. Nah kan dia error, apa tempat errornya? Nah errornya itu yang peluang sama paren ini harus dia sejajar. Kalau kita tap itu hasilnya ntar error. Nah kalau sekarang kan oke. Nah kan keluar hasilnya 0,6. Nah kita lanjut ke aktivitas yang kedua. Kita copy yang ini ke bagian input data peluang kan. Copy, terus kita tempel ke new file yang tadi itu. Run. Oke. Nah, error kan? Nah, kira-kira apa tempat errornya? Errornya itu kan di ini ada buka kurung, seharusnya di sini ada. Coba buka tutup kurung, terus run. Oke. Nah kan, kita jumlah kejadiannya itu kan kita misalkan 3. Enter. Nah jumlah ruang sampelnya itu 2. Nah jadi peluangnya itu adalah 1,5. Nah kita lanjut ke aktivitas simulasi acak. Kita copy dulu, terus tempel ke new file yang tadi itu. Terus jadi hasil simulasi seleksi acak pada random case yaitu adalah terpilih. Nah selanjutnya materi simulasi, pilih nomor peserta, kita ngeblok dia, terus tempel ke new file yang tadi itu, kita run. Jadi supaya data yang di atas tidak dibaca, kita taruhin save plus 3. Nah, biar datanya tidak kebaca yang di atas. Nah, selanjutnya kita run. Oke. Nah, error kan? Nah, jadi seharusnya kan ini ada buka kurung, seharusnya ini ada tutup kurung. Kita run. Oke. Nah, jadi simulasi pilih nomor peserta, random range itu sama dengan 3. Hasilnya adalah 3. Aktivitas selanjutnya akan dijelaskan oleh Mardiana. Selanjutnya kita akan melanjutkan aktivitas, yaitu pembahasan permutasi. Nah, contoh dari permutasi ini yang kita jelaskan secara manual tadi. Nah, kita masukkan ini ke Python. Apakah dia sama hasilnya dengan yang kita hitung secara manual? Kita copy, paste ke Python. Kita run dengan tekan, bisa di Pythonnya run atau di keyboard Fn plus F5. Kita klik OK. Masukkan nama filenya peluang 2 atau permutasi, bisa simpan. Nah, akan muncul error. Kenapa dia error? Nah, coba kita lihat di Python, di sintaks Pythonnya. Di sini tidak ada import yang menghasilkan dia nggak bisa ke apa ya alasannya? Ya. Nah, kenapa dia error? Di sini name math is not defined. Did you forget to import math? Nah, kita lihat di sintaksnya. Di sini tidak ada import math di sebelum n-nya. Maka kita taruh di atas n-nya, yaitu diketik atau import. Kita ketik import
klik OK, maka akan keluar hasil dari permutasi 60. Nah, hasilnya dengan kita hitung manual tadi sama, yaitu 60. Lanjut, kita permutasi yang kedua. Kita melakukan yang sama, yaitu kita copy, paste di Python. Nah, untuk tidak membaca sintaks yang atas, kita pakai tanda pagar, yaitu Shift+3 di keyboard. Nah, lanjut kita run. Oke. Maka akan muncul hasil permutasinya, yaitu ada 6. Lanjut di kombinasi. Kita bahas kombinasi ya. Kita melakukan hal yang sama. Kita copy, paste dia di jeda dulu. Nah, setelah dipaste, kita coba run ya. Kita coba run. Klik OK. Nah, muncul dia hasilnya 56. Nah, hasil dari kita hitung manual tadi juga 56. Lanjut di kombinasi kedua. Kita melakukan yang sama, yaitu kita copy, masukkan ke sintaks, paste. Nah, yang atas juga kita Shift+3 biar tidak kebaca hasilnya. Shift+3. Kita run, klik OK. Nah, akan muncul kombinasinya, yaitu ada Farhan, Gilang, Hana, Gilang, dan Hana. Itu ada 3. Selanjutnya kita bahas di banyak kemungkinan. Caranya sama, kita copy, paste ke Python. Kita masuk ke file baru ya. Kita run. Nah, sebelum run kita save dulu filenya dengan penamaan banyak kemungkinan. Simpan. Nah, di sini error. Apa yang error? Nah, ini nomor ini dia condong ke dalam, harusnya tidak di spasi. Kita backpaste di keyboard, baru kita lanjut run. Klik OK. Nah, masih error nih teman-teman. Nah, kita lihat lagi sintaksnya yang mana yang error. Nah, letaknya ini yang warna merah, berarti letaknya kesalahannya itu ada di sini di for. Nah, kita lihat for ini dia lebih cocok ke dalam juga. Kita backpaste dia sebelum for, kita backpaste, lanjut kita run lagi, apakah dia masih error atau tidak. Oke. Nah, baru muncul banyak kemungkinannya, yaitu banyak kemungkinannya itu IPA 1, IPA 2, IPA 3, IPA 1, IPS 1, IPS 2, dan IPS 3. Nah, lanjut menentukan kejadian. Di sini ada sintaksnya, kita copy, lanjut kita paste di Python. Lakukan hal yang sama, kita pakai pagar Shift+3 di keyboard, baru kita run. Shift+3, kita run, klik OK, lanjut. Nah, 1 berarti menentukan kejadian dari peserta Farhan, Gilang, Hana, Indra, Jasmine, itu kejadiannya ada 1. Nah, selanjutnya menentukan ruang sampel. Ini yang akan dijelaskan oleh Dian Apriana. Untuk peluang. Materi selanjutnya itu adalah copy. Kita paste dia di new file. Nah, sebelum kita run,
penghitungan peluang itu kita shift 3 semua dari yang atas ini, kecuali yang tadi itu. Oke, lanjut kita run. Oke. Maka akan muncul peluang dari hasil dari penghitungannya tadi itu adalah 0,6. Lanjut ke simulasi probabilitas. Yang pertama itu adalah simulasi seleksi acak 100 kali. Kita copy dia sintaksnya itu, copy, paste di new file. Di sini kita akan buka new file baru, paste, run. Oke. Nah, kita kasih dia nama, yaitu adalah probabilitas 100 kali. Probabilitas 100 kali. Simpan. Maka akan muncul hasilnya, yaitu adalah jumlah terpilihnya itu sama dengan 1 dan jumlah tidak terpilih itu sama dengan 0 pada simulasi probabilitas 100 kali. Kita lanjut ke yang kedua. Lanjut. Kita pada simulasi nomor peserta, kita copy dia sintaksnya. Kita paste menggunakan new file tadi. Kita kasih dia shift 3 untuk hasil yang di atas ini tidak terbaca di Python. Nah, kita lanjut ke run modul F5. Oke, klik OK. Maka akan muncul hasilnya itu adalah 1 pada simulasi nomor peserta. Lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu adalah visualisasi probabilitas. Nah, beginilah visualisasi probabilitas pada Python. Kita lihat yang 1,0 itu hampir mendekati 20, 2,0 itu hampir mendekati 25. Ini adalah frekuensi dan ini adalah nomor peserta dan ini adalah simulasi seleksi peserta. Itulah penjelasan mengenai peluang dan simulasi probabilitas. Baik, itulah penjelasan mengenai peluang dan simulasi probabilitas yang aktivitasnya menggunakan aplikasi Python. Bagi teman-teman di sini pada akhir video itu ada tugas untuk kalian coba di rumah dan menggunakan Python kalian masing-masing di laptop. Mungkin itu saja